Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu lagi pada video kali ini, di mana saya akan membahas tentang pelajar dan gawai, yaitu kiat mencegah kecanduan digital pada anak. Seperti kita ketahui bahwa sebuah gawai sekarang sudah merupakan suatu kebutuhan, bukan lagi suatu keinginan. Bukan sebuah barang mahal, tapi memang sudah barang yang dibutuhkan pada setiap lapisan, bahkan dari anak kecil. Kita lihat di sini, di kota besar sudah terbiasa kita melihat anak-anak kecil, mereka memegang gawai dari berbagai bentuk gawai, yang dari yang tercanggih sampai yang sederhana. Bahkan tidak hanya di kota besar, kita lihat juga di pedesaan, di kampung-kampung, kita lihat gawai sudah merupakan kebutuhan juga bagi anak-anak kecil. Tidak hanya anak kecil, tapi juga dari anak balita, STK, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai ke kakek nenek. Tidak lepas dari gawai. Nah, sekarang kita lihat sini, sesuai dengan judulnya adalah pelajar dan gawai. Pelajar dan gawai bagaikan dua sisi mata uang. Kenapa kita sebutkan begitu? Karena pelajar itu kemana-mana selalu ada gawai. Ke sekolah, mereka tidak bisa lepas dari gawai. Bahkan di rumah, sedang makan, sedang mandi, sedang tidur pun tidak lepas dari gawai. Kemudian, pelajar lebih resah kalau gawainya ketinggalan di rumah daripada buku pelajarannya. Bisa kita lihat, mereka lebih baik ketinggalan buku PR atau tugas, ataupun mungkin modul dan segala macam daripada gawainya yang ketinggalan. Mereka lebih tenang bila bukunya ketinggalan, tapi asalkan gawainya tidak. Kemudian sebentar-bentar, pelajar selama pembelajaran selalu memperhatikan gawainya. Atau bahkan mulai saat masuk kelas, saat istirahat, saat pulang sekolah, para pelajar asik dengan gawainya. Mengapa ini terjadi? Karena ada beberapa dampak yang mempengaruhi penggunaan gawai ini. Dampak yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif atau manfaatnya dari penggunaan gawai adalah informasi yang dibutuhkan datang lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Kemudian, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Seperti kita ketahui bahwa sekarang memang penggunaan digital itu sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan kita. Sesuai dengan era digital. Apa pengertian era digital? Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Nah, samping itu ada manfaat lain dalam penggunaannya. Jadi tidak hanya yang dampak positif dari sebuah gawai, yaitu satu, mempermudah komunikasi. Ya, seperti kita ketahui sekarang kita bisa menghubungi orang yang terjauh dari kita hanya dalam hitungan detik. Kemudian, memperluas jaringan persahabatan. Bahkan di sini kita lihat banyak komunitas-komunitas yang terbentuk dengan adanya jaringan digital ini. Bahkan mulai dari sahabat TK, SD, SMP, SMA, bahkan teman bermain, teman sekampung, dan juga bahkan mungkin teman kerja. Nah, kita lihat sini ini adalah dampak positif dari sebuah eh, gawai dalam menjaring persahabatan. Kemudian, dampak positif selanjutnya adalah pelajar bisa mendownload aplikasi yang sesuai. Jadi, setiap pelajar, setiap pekerja, setiap karyawan atau siapapun itu bisa mengakses aplikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian, mempermudah kegiatan belajar. Contohnya adalah sepanjang waktu pandemi, di sini pelajar
dirumahkan. Ya, tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tetapi kegiatan belajar masih terus berlangsung. Salah satunya kita menggunakan Google Classroom. Nah, di sini otomatis siswa harus mempunyai gawai yang mumpuni untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah membantu pelajar untuk berlatih English conversation. Selain English conversation, bisa juga kita berlatih bahasa-bahasa asing yang lain yang dapat dengan mudah kita akses di dalam aplikasi-aplikasi tertentu. Kemudian menghilangkan kepenatan pelajar setelah belajar dengan mendengarkan musik. Ya, sekarang untuk anak-anak, untuk remaja, untuk pelajar, hidup mereka tidak jauh dari musik. Ya, jadi untuk menghindari kepenatan selama pembelajaran atau bahkan setelah pembelajaran, mereka akan menghibur diri dengan mendengarkan musik yang mudah diakses. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya, yaitu konsentrasi terhadap pelajaran menjadi berkurang karena lebih mementingkan gawai. Jadi, pelajar itu lebih mementingkan gawai daripada penjelasan guru yang di depan kelas. Kemudian, waktu belajar pun banyak digunakan untuk bermain gawai. Ini banyak digunakan apabila pelajaran kosong, tidak ada gurunya, atau tugas setelah selesai, atau pada saat istirahat. Mereka lebih baik menggunakan gawai daripada melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka hanya mengeluarkan keringat dan membuat mereka capek, tidak berguna. Kemudian waktu malam hari yang biasanya dahulu digunakan para pelajar untuk belajar, sekarang malah digunakan untuk bertelepon atau ber-SMS-an atau bermain game. Karena sekarang eh, banyak telepon atau banyak kuota-kuota yang lebih murah pada malam hari, sehingga akan menarik siswa, akan menarik pelajar untuk menggunakan telepon mereka atau ber-SMS pada malam hari, sehingga mengganggu kegiatan tidur mereka dan mengakibatkan bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah. Bahkan lebih parah lagi, mereka menggunakan gawai untuk melakukan kecurangan dalam ulangan. Seperti kita ketahui, sekarang banyak sekolah menggunakan aplikasi untuk melakukan tes-tes tertentu atau ujian-ujian tertentu. Itu yang paling menyedihkan dalam dunia pendidikan. Dampak negatif selanjutnya adalah karena penggunaan gawai tersebut, kita bisa lihat anak sering menahan rasa lapar, haus, BAB, sehingga alat pencernaannya akan terganggu. Ya, kita ketahui kalau sedang di depan gawai, itu mereka akan lebih khusyuk, lebih tenang, sehingga lupa akan rasa lapar, akan rasa haus, dan mengakibatkan pencernaannya terganggu. Selain pencernaannya terganggu, mereka juga akan menyebabkan gangguan penglihatan karena radiasi dari cahaya gawai tersebut. Selain itu, mereka juga akan lama-kelamaan menjadi kecanduan, akan menjadi edik, kecanduan akan gawai, sehingga akan mempengaruhi mental mereka. Bila mental mereka tadi dipengaruhi, maka rasa sosialnya berkurang, sehingga akan timbul rasa individualisme. Mereka tidak akan peduli kepada lingkungan sekitarnya. Itu dampak yang paling parah. Nah, kiat-kiat menghindari kecanduan digital pada anak. Pertama, kita harus buat jadwal. Jadwal penggunaan gawai kepada anak. Kemudian, lakukan rutinitas. Lakukan rutinitas yang bentuknya positif, misalnya yang bisa bergerak. Jadi membutuhkan gerakan dan tidak hanya duduk menghadapi gawai. Kemudian, tidak membuat kesepakatan bersama. Kita membuat kesepakatan bersama dengan siswa, dengan anak, kapan kita menggunakan gawai, dan kapan kita untuk belajar. Kemudian biarkan anak dengan rutinitas sehari-hari. Jangan biarkan anak memegang gawai dari pagi sampai malam, tapi kita biarkan mereka sesuai kesepakatan dan biarkan mereka berrutinitas sehari-hari sesuai dengan perkembangan jiwa mereka.
Kemudian tempat yang baik, kita usahakan menyediakan tempat yang baik, yang nyaman, sehingga mereka akan melupakan penggunaan gawai. Dan yang terakhirlah berikan tugas harian di rumah. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus memberikan tugas yang membutuhkan tanggung jawab dari anak sehingga mereka akan melakukan dengan senang hati. Dan kita akan berikan reward atau punishment bila mereka tidak melaksanakannya. Demikian bahasan kita tentang kiat-kiat menghindari kecanduan digital pada anak karena banyak pengaruh positif dan banyak pengaruh negatif yang sangat mempengaruhi kejiwaan putra-putri kita atau para pelajar. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.